Hai teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pertumbuhan pada mikroba. Pertumbuhan pada mikroba dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pertambahan dimensi 1. Pertambahan dimensi 1 ini maksudnya adalah pertambahan ukuran panjang, diameter, jari-jari, serta jumlah sel. Pertambahan dimensi 2 adalah pertambahan pada luas dan permukaan sel. Di sini adalah pertambahan pada membran sel yang ada pada mikroba tersebut, serta ukurannya menjadi besar. Pertambahan dimensi 3 adalah pertambahan volume dan berat pada mikroba. Di sini adalah pertambahan sitoplasma serta organel-organelnya sehingga berat dan volume pada mikroba tersebut bertambah. Pertambahan komponen seluler merupakan pertambahan DNA, RNA, dan protein yang ada di dalam mikroba. Sintesis protein yang terjadi di dalam mikroba menyebabkan jumlah protein menjadi banyak sehingga menambah jumlah komponen seluler yang ada di dalam mikroba. Pertambahan kegiatan metabolisme merupakan pertambahan akan butuhnya O2, kemudian CO2 dan metabolit lainnya. Seiring dengan pertambahan dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 serta komponen seluler, maka kegiatan metabolisme di dalam mikroba pun juga mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Pertumbuhan mikroba juga dibagi menjadi pertumbuhan individu dan pertumbuhan koloni. Untuk pertumbuhan individu merupakan pertambahan ukuran sel. Pertumbuhan individu ini adalah meliputi pertambahan dimensi 1, pertambahan dimensi 2, pertambahan dimensi 3, pertambahan komponen seluler, serta pertambahan kegiatan metabolisme. Pertumbuhan individu ini bergerak dari ukuran sel yang mengecil kemudian lama-lama menjadi besar. Pertumbuhan koloni merupakan pertambahan kuantitas atau populasi mikroba. Dari mikroba yang jumlahnya sedikit akan membelah hingga populasi mikroba tersebut berjumlah banyak. Pertumbuhan mikroba dibuat dalam kurva, yaitu kurva pertumbuhan mikroba. Di dalam kurva ini terdapat 4 fase untuk pertumbuhan mikroba itu sendiri. Fase yang pertama adalah fase lag. Pada fase ini merupakan fase awal pertumbuhan pada mikroba, sehingga kurvanya terlihat mendatar karena pada fase ini mikroba baru menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Fase yang kedua adalah fase eksponensial, di mana fase ini adalah fase pertumbuhan mikroba yang paling pesat, di mana pada fase ini mikroba akan membelah dengan cepat sehingga jumlahnya akan bertambah banyak. Fase yang ketiga merupakan fase stasioner. Pada fase stasioner ini mikroba tidak membelah ataupun tidak mati, sehingga pertambahan atau pertumbuhan mikroba tidak naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara langsung mengalami kematian. Fase yang terakhir adalah fase kematian, di mana grafik menunjukkan penurunan secara tajam. Karena di sini mikroba sudah tidak mampu lagi bertahan hidup, oleh sebab itu mikroba pun mati. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yaitu adalah faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor pertama adalah faktor abiotik yang meliputi nutrisi. Nutrisi di sini merupakan unsur-unsur dasar yang berguna bagi mikroba untuk mempertahankan hidupnya. Unsur-unsur ini ialah seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfat, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Jika kekurangan nutrisi, maka pertumbuhan mikroba akan terhambat. Kemudian yang kedua adalah air. Air merupakan komponen yang penting di dalam sel mikroba, di mana air merupakan sumber oksigen untuk bahan organik sel pada proses respirasi. Kemudian ada suhu. Suhu pada pertumbuhan mikroba dibagi menjadi 3, suhu minimum, optimum, dan maksimum. Suhu minimum yaitu suhu yang apabila berada di bawahnya, maka pertumbuhan mikroba akan terhenti. Suhu optimum merupakan suhu di mana pertumbuhan berlangsung paling cepat, dan suhu maksimum merupakan suhu yang apabila berada di atasnya, maka pertumbuhan tidak akan terjadi. Kemudian ada zat-zat kimia.
Zat-zat kimia tertentu akan menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga pertumbuhan mikroba tidak akan terjadi. Namun, terdapat pula beberapa zat kimia yang memicu pertumbuhan mikroba, sehingga pertumbuhan mikroba akan naik secara pesat. Kemudian, faktor selanjutnya adalah oksigen. Di oksigen, pertumbuhan mikroba digolongkan menjadi 3, yaitu aerobik, anaerob, dan anaerob fakultatif. Aerobik merupakan mikroba yang hanya dapat tumbuh bila ada oksigen bebas. Anaerob adalah mikroba yang hanya dapat tumbuh bila tidak ada oksigen bebas. Sedangkan anaerob fakultatif merupakan mikroba yang tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen bebas. Faktor abiotik selanjutnya adalah pH. Umumnya, mikroba dapat tumbuh pada pH sekitar 7. Namun, ada juga mikroba yang dapat tumbuh pada pH 2 dan pH 10, tergantung pada tingkat toleransi mikroba tersebut terhadap derajat keasaman. Faktor yang kedua adalah faktor biotik. Di alam, jarang sekali ditemukan mikroba yang hidup dengan biakan murni, tetapi selalu berada dalam asosiasi dengan jasad-jasad yang lain. Dalam hal ini, faktor biotik dibagi menjadi 2, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Jika mikroba melakukan interaksi positif dengan jasad-jasad lain, maka hal tersebut akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan. Namun jika terjadi interaksi negatif, maka hal tersebut akan menyebabkan turunnya kecepatan pertumbuhan dengan meningkatnya kepadatan populasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.